Sambil saya rekam ya. Tadi kita mau lihat contoh penggunaan resource ya. Nah, resource itu terapannya saya ambil dari buku yang ini, buku yang tahun 2020. Jadi dari sekian banyak buku itu yang kira-kira gampang, makanya saya datanya nggak mau mikir banyak, saya ambil yang ini. Nah, jadi kenapa itu harganya segitu? Karena saya ambil dari modul yang ini. Terus ada yang saya ubah. Di sini ada yang salah input dari dia. Dia bikin unitnya semen itu sak apa kilogram. Terus ternyata saat input dia tulis kilogram. Jadi nggak detect kalau nggak sesuai dengan eh, kalau nggak sesuai dengan ketikan itunya, Iya. ketikan input yang manual itu. Mana sih? Resource itu saya ngambil dari sini loh. Memulai file baru. Iya, unitnya kilo sih, Pak. Saya lihat. Di buku ini kan. Iya. Loh, kok pas lagi recording bikin tutorial ngikutin itu jadi nah terus di sini kan disingkat-singkat satuan materialnya ini saya fullkan biar nggak ambigu ya kan. Nah ini cuman sejauh ini selama saya ada di project ya Pak ya, eh saya belum pernah memasukkan sampai sedetail ini. Kalau di project-project pabrik gitu, pabrik, industri atau proyek-proyek yang lebih sederhana mungkin enak ya Sederhana. ngontrolnya ya. Nah, Iya. tapi kalau ini kita sudah ngikutin AHSP, terus kita tuangkan di sini, eh, agaknya kan jadinya nggak ketemu nih. Nah, baseline yang sudah kita tentukan di Microsoft Project ternyata nggak sesuai dengan RAB. Wah, akhirnya kan jadi PR lagi kita kan. Makanya aku nggak pernah masukkan di situ. Nggak pernah pakai ini sejauh ini. Kalaupun dia tanya cost, Eh, nanti saya akan jelaskan kalau semua udah gabung. Iya, iya, iya. Kalau Terus cost nanti, nanti saya ininya per pekerjaan itu saya kasih budget. Jadi kayak RAB gitu, kayak kurva S. oh iya, iya, kayak kurva S ya, Pak ya. Terus ini Pak, kalau tampilan Microsoft Project kan awal-awal kan Bapak menampilkan apa namanya item pekerjaannya itu langsung ini loh Pak, langsung judulnya ya. Misalkan contoh pemasangan sloop gitu ya. Oke, oke. Oke. Pemasangan sloop. Terus di resources itu, sorry kebalik. Maksudnya kalau di taskbarnya yang pertama itu kan pekerjaan sloop ya. Ya, Nah, terus taskbar yang di resources itu pemasangan besi atau sloop gitu. Itu beda ya, item yang beda bagaimana itu? eh bentar, itu Nah, kerjaan saya mana yang ini? ini. Yang mana coba? Ya, ini kan semua resources ya, Pak ya. Iya, Heeh. ini yang ada resource-nya. Yang pertama itu kan secara global gitu ya, Pak ya. Pekerjaan sloop gitu. Dengan include materialnya gitu loh, Pak. Bentar, bentar. Bapak Yang di yang coba satu sebutkan item nomor yang mana ya? pondasi tapak yang gitu, Pak. Nah, ini kan Pondasi. menuangkan pondasi. Jadi kan kalau ini kan Ah, lebih ke pekerjaannya ya, ya, resources ya. ya, Pak ya. Nah, taskbar yang pertama itu kemana ya, Pak? Ya, Pak ya. Nggak masuk ke sini ya. Taskbar yang pertama kali kita definisikan itu loh, Pak. Daftar pekerjaan yang pertama saya input gitu ya. Iya, yang pertama di input itu kan kayak pengecetan, apa namanya, langsung global gitu loh, Pak. Jadi pondasi tapak, ini kan lebih ke aktivitinya ya, melakukan Oh, pengukuran, oke. melakukan kayak Oke, gitu. oke. Iya, Bapak bingung kan? Karena Iya, karena yang saya latihan resource, kenapa pakai format yang ini, ya?
karena saya mengacu pada catatan yang ini. Saya mengacu pada modul yang 2010. Nah, Oh, terus yang saya buat itu, bentar saya buka ya. yang itemnya sesuai RAB-nya itu, Pak. Iya, 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 iya. Di bab bab satu ya, yang bikin work Iya, breakdown ya. iya betul. Ah, ah. Yang bikin work breakdown itu, mah, bentar. Oh, ini. Dibahas di luar sana. Tutup pintunya. Ya ini Pak, betul Pak. Nah ini kan itemnya beda sama resources ya. Iya. Mestinya sama atau gimana itu Pak Ah, ya? Mestinya enggak. ya. Eh, harusnya sama, harusnya sama. Nah, Oh harusnya sesuai sama. RAB ya. Mm. Nah, yang ini saya senangnya itu ngopi RAB. Tapi ternyata tidak selalu sesuai dengan RAB, Pak. Saya buka pekerjaan saya yang paling rumit yang pernah saya kerjakan. Nilainya 600 miliar, hampir setengah triliun di tempat kerja lama. Nah, ini nggak sesuai dengan RAB. Yang Berarti nggak kita mendefinisikan lagi ya Pak ya. Dari RAB itu ya. betul, betul karena prosesnya tidak bisa, misalkan kan kalau RAB-nya ini saya buka aja ya daripada eh, ini kan RAB mungkin ini. Eh, nah ini pekerjaan file cap-nya ini. Terus bajanya. Nah, profil ini dipakai 11 lantai dari lantai 1 sampai lantai 11. Kan nggak bisa kita definisikan kerjakan kolom dulu, baru kerjakan balok. Lu masa kolom dari lantai 1 sampai lantai 11 nggak langsung jadi? Kan nggak bisa. Nah, terus ini juga terlalu ribet. Anggap aja lah ini kejar-kejaran gitu, ya kan? Ini ngekor semua. Nah, jadi yang kita bahas di step yang sangat kompleks ini, 11 lantai dan ribuan frame, maka kita membahas sequence di sini. Jadi, saya menuangkan dengan cara mana tadi? Master Schedule SN 16. Nah, ini. Saya menuangkan dengan sequence-nya. Erection struktur baja. Harusnya ini ada pekerjaan fabrikasi. Pekerjaan fabrikasi ini kita asumsikan selalu lebih dulu.
Karena kerjaan erectionnya kan ribet nih, itu. Nah, di sini nggak sama persis dengan RAB tadi. Kenapa? Nah, bentar. Ini stepnya agak rumit. Erection, ngerjakan lantai, erection balok, plat lantai. Setelah plat lantai, erection kolom di atasnya, baru cor bajanya baja komposit. Erection struktur lift, baru bikin struktur tangga. Atau struktur tangga menyusul, terserah ini opsional. Ini contoh kerjaan saya yang rumit. Artinya gini ya Pak ya, kita definisikan pasang kolom itu dari lantai satu, apa namanya, kita bikin predecessornya gitu kan, sampai lantai 9 begitu kali ya Pak ya, sampai lantai 10 itu ya. Ah, betul, betul. Jadi Jadi banyak, bisa jadi banyak dong ya Pak ya. banyak, ini banyak sekali. Ini sampai 6 lembar kalau nggak salah. Ah, tapi kan dengan kita mikirkan durasi sama predesesor doang kan. Dengan kita Betul. pikirkan itu, maka si pelaksana tinggal ngikutin ini aja deh, gitu, iya kan? Iya. Atau si pengawas tinggal monitoring ini aja deh. Kalau nggak ngikutin ini, apalagi yang, ntar saya munculkan kritikal. Oh, ini sudah muncul ya, kritikalnya merah ini. Nah, terutama kalau yang telat merah, dia harusnya lebih concern, pengawas. Atau manajer lah, gitu kan. Nah, kalau oh ini biru telat-telat sedikit, nggak masalah kan ini arsitektur ini ngekor gitu, ya kan? Iya. Nah, yang jadi penentu di sini strukturalnya. Betul. Hmm. Karena kalau topping off-nya saja sudah telat, otomatis ngekornya pasti ikut telat gitu kan. Nah, dan kalau sudah item work breakdown strukturnya sudah berbeda dengan RAB, maka ini juga akan lebih sulit untuk memasukkan resource secara detail seperti yang di materi ajar. Pakai masukkan tukang, pakai masukkan eh, bahan. Nah, aku rasa cara penjadwalan yang detail sekali seperti itu bisa kita terapkan kalau misalkan itu swakelola gitu. Misalkan kita dapat budget nih, kita instansi pemerintah nih, sekolah, kita dapat budget supaya mengerjakan sendiri. Nah, kita sebagai perencana yang paham tentang manajemen proyek, kita boleh nggak pakai harga satuan, tapi dengan cara menyusun schedule dengan memasukkan jumlah resource yang detail sekali. Saya punya 15 orang, ini saya masukkan, ini saya ngerjakan ini 15 orangnya. Terus minggu ketiga dia melakukan pembersihan, yang sebagian 5 orang bikin bagisting. Nah, dengan pola-pola begitu kan keluar budgetingnya. Itu budgeting yang kalau kita pakai harga satuan juga nggak ada yang mau ngerjakan gitu kan. Nah, misal kalau ada proyek-proyek kecil mungkin bisa dibegitukan. Tapi kalau begini, ya udah kita masukkan aja biaya kolom lantai satu. Kolom lantai satu, ya udah berapa sih biayanya? Jadi cara gampangnya itu, ini saya contohkan aja ya. Tuh, tapi ini nggak ada biaya, nggak ada kolomnya nggak pecah. Yang yang dipecah ini apa ya? File cat misalkan. Kita lihat RAB-nya. Ini RAB yang nggak ada harganya nih. Saya pengen nge-share format ini, tapi oh ini memang nggak ada harganya sih. Yang saya share, yang saya pengen sharing, tapi sebelum saya sharing pasti
Harusnya saya buat ininya dulu tutorial cara mengisinya. Karena di sini formulanya banyak ku buat. Kalau ada yang tanya di grup lain, ada di grup Sub 2000, eh, tanya RAB semi otomatis. Sebenarnya nggak ada yang otomatis. Yang dibilang otomatis ya ini ini juga semi otomatis. Ini aku ganti ukurannya, aku ganti ukurannya otomatis ngitung. Yang bikin otomatis ya yang memformulakan sebenarnya. Terus ketika harga satuan bahan kita update itu jadi otomatis berubah. Nah, itu pengertian semi otomatis gitu kan. Ini kayaknya nggak ada harga. Langsung saya contohkan di Microsoft Project-nya aja. Jadi cara gampangnya, mana tadi yang rumit? Kita sambil masuk ke latihan latihan yang tadi udah aku siapkan ya. Yang ngerjakan kuis baru Pak Ista, ya kan? eh nggak wajib sih dan nggak ada deadline-nya. Karena memang saya buat sistem belajar di sini eh, menyesuaikan jadwalnya masing-masing. Tadi bahan bahan latihan Zoom. Cuman kalau lagi butuh untuk pelengkap, misalkan ngelamar kerja dan merasa sudah menyelesaikan materi ajar, menyelesaikan menyimak eh, beberapa bab, sebenarnya nggak wajib semua bab untuk bisa mengerjakan kuis, tapi baiknya disimak aja semua. Jadi gunanya ngerjakan kuis ini layar di teman-teman gelap ya? Gelap nggak? Enggak, Pak. Saya soalnya nggak kuat radiasi layar, makanya saya ini kan, saya pakai night mode. Aman, Pak, aman. Hmm. eh nah ini gunanya dikerjakan nanti biar keluar nih di sini. Nah setelah mulai banyak yang mengerjakan, barulah nanti di halaman pendaftaran saya munculkan daftar peserta yang sudah mengerjakan. Kalau sekarang saya munculkan di halaman pendaftaran kan masih cuma satu nih namanya. Biar ada temennya, nanti kalau sudah beberapa orang mengerjakan, nah nanti ini ya saya skip dulu untuk membahas resource yang menurut saya lebih sederhana di contoh yang ini. Sebelum saya masuk ke contoh yang ini, ya, ada pertanyaan yang sedang disimpan dari kemarin-kemarin. Sebenarnya kalau ada pertanyaan boleh langsung di grup sih. Izin Pak, Ya, Eh, bisa bertanya sedikit Pak? Pak Oktavianus ya. Ya Pak. Ah, ya silakan Pak. Ya, gini Pak, saya baru melihat video sampai ke video ke-9, cuman saya Oke, stagnan di video ke-9. Cuman ada beberapa catatan video yang, ke-9. ya, eh, ada Di beberapa video ke-9 tuh bab berapa ya Pak? bab bab 2 kalau nggak salah Pak. Oke. Nah, di situ eh, topiknya kan menghitung dan mengelola biaya proyek. Mm-mm. Saya bingung, maksudnya di video itu kan tidak tidak mengajarkan cara menghitung. Apakah MS Project menghitung otomatis setelah kita mengikuti langkah-langkah dari video video pertama sampai ke video 8? Apakah MS Project menghitung secara otomatis, Pak? Bener. Atau
Iya, ya itu. Ah, ya, kalau begitu saya ingin bertanya yang ke belakangnya Pak, karena ada beberapa catatan Mm. yang saya catat. eh, apa? Yang pertama itu terkait. Nanti jawabannya itu benar, penjelasan kenapa benar, nanti saya jelaskan setelah Bapak selesai nanyanya. Oke, lanjutkan pertanyaannya. Ya, yang berikutnya itu terkait predesesor Pak. Apakah memungkinkan dalam satu item pekerjaan itu diinput lebih dari satu jenis predesesor, misalnya pekerjaan plesteran. Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Oh, tidak bisa Pak ya. Mm-mm. Maksudnya Bapak mau contohkan kasusnya pekerjaan plesteran kenapa tadi? Misalnya Setahu pekerjaan. saya dua predesesor tidak bisa, yang ada adalah dua pekerjaan pendahulu yang bisa tapi predesesornya harus sama. Iya, misalnya pekerjaan plesteran harus dikerjakan setelah pasangan batu dan harus setelah pipa listrik tertanam. Nah, tipe predesesornya satu, tapi pekerjaan pendahulunya dua. Itu bisa. Saya contohkan ya, di sini ya. Kalau nggak salah di video saya ada deh, praktekkan. Ada yang lain ingat kalau di video saya pernah bahas itu? Ada nggak? Bentar Pak, dua pertanyaan Bapak saya jawab dulu ya Pak ya. Nanti kebanyakan saya ini lupa ngingetnya. Predecessor saya gantinya di sini ya, di nomor 6 ya. Ini ada yang kelihatan sloof ini. Sloof ini 18 19. Tapi harus sama-sama FS. Maksudnya tipenya harus sama-sama. Kalau sama-sama FS, sama-sama SS atau FF, ya tipenya yang ini. Kita contohkan begini. Ini kan ada pondasi P1, ada pondasi P2, ya kan? Tapi kedua-duanya pasti sama-sama di dasar tanah, di dalam tanah. Eh, Misalkan slope pembesian, jangan pembesian deh, backgisting. Yang bilang kalau pembesian nggak boleh dikerjakan dulu siapa? Kan tetap boleh ya. Biasanya kan tukang besi bikin aja terus besi ditumpuk-tumpuk gitu, ya kan? Jadi besi nanti kita akan contohkan di sini besinya itu bisa duluan. Nah, tapi sebelum kita bahas panjang yang itu, saya contohkan begini. Kita baru bisa masang backgisting setelah pengecoran pondasi P1 selesai. Nah, kita nandainya dia selesai kan pembesian. Dia bikin pembesian kan boleh nih saat gali, orang masih gali. Dia bikin pembesian kan boleh masih pakai basang boplang. Backgisting berarti dia belum dicor. Definisi pondasi itu selesai berarti kan setelah pengecoran selesai nih. Pengecoran P1 di 14, P2 di 18. Berarti backgisting slough boleh dikerjakan, baru bisa dikerjakan ketika 14 fs selesai dan koma 18 fs koma dan stamnya juga harus selesai ya, pedestal 22 fs gitu. Tapi tetap fs diterjemahkan otomatis, nggak ditulis fs. Gitu ya Pak ya. Oh, Itu ya, jawaban yang kedua. Be- Nah, be- berarti harus satu tipe Pak ya, tidak bisa ada FS ada FF ya, misalnya. pertanyaan Bapak sebenarnya menarik juga sih bagi saya. Karena saya belum pernah nyoba yang itu. Yang saya baca di buku, meskipun saya kadang jarang mengamalkan ini, karena
Kadang nggak mesti semua ya. Ini tergantung ke komitmen kita mau mau berurutan atau enggak kerjanya gitu ya kan. Eh, saya sengaja nggak kunci harus ini selesai karena kalau pedestal selesai ya berarti otomatis pondasinya udah selesai. Makanya saya kunci di satu tas saja, di satu pekerjaan. Nah, tapi ini contoh aja pemisalan. Tapi kita coba, kita praktekkan, kita tulis bareng-bareng ya misalkan. Ini Bagisting S2. Bagisting S2 saya sederhanakan baru boleh dikerjakan ketika pengecoran pedestal selesai dulu baru start bagisting. Oke, koma. Tapi pembesian S2, pembesian SLUF 2 di pekerjaan nomor 28, saya boleh dia sudah boleh mulai ketika bagisting ini jalan. Ini ya. Ini eh, kita coba sama-sama. Oh, itu bisa, Pak. Oh bisa Pak ya? Bisa. Ya. Meskipun saya nggak pernah mengamalkan dan saya nggak pernah lihat buku yang membahas tentang begini. Yang saya tahu tadi FS pendahulunya ada beberapa. Nah, gitu. Ya Tapi saya kan juga belum. tapi kan Oh, pemisalan dengan kasus seperti ini kan sangat jarang kita temui, ya Pak ya. Ya kan? iya iya Pak. Nah, Maksudnya ingin bertanya saja apakah bisa atau tidak. ya, Maksudnya jangan sampai ke depan kita ya, ada kasus dan kita ya, apa? Kita debat dengan orang lain dan ya, mereka ya, lebih paham dari kita itu Pak maksud ya. saya. Setidaknya kita jadi tahu suatu saat kita butuh dalam kondisi seperti ini, berarti kita jadi tahu nih, gara-gara pertanyaan Bapak yang menarik, ini jadi tahu nih, kalau ini bisa begini. Pak Octavianus ini yang dari Timur Leste ya Pak ya? Bukan ya? Enggak Pak. Saya lebih sering dapat paket pengawasan di Papua Barat Pak. Cuman Oh, saya domisili di Makassar. oh, Makassar, oke. Eh, Ya, pertanyaan berikutnya masih bisa Pak. ap- yang pertama tadi apa ya? Kan jadi ini kan? Eh, yang pertama tadi itu sebenarnya pertanyaan apa pertanyaannya saya sudah susun Pak berdasarkan video yang saya tonton. Cuman Hmm. eh, saya berhenti di video ke-9, jadi saya stuck di situ. Tapi susunan pertanyaan sudah saya susun dari mulai dari video pertama, Pak. Ah, ah. Eh, Tadi pertanyaan Bapak apa ya? Yang pertama. Saya mau jawab jadi lupa tadi. yang Tentang resource ya? Oh, tentang eh, harga ya? lebih bagus saya urutkan saja dari pertama, Pak. Oke, berarti yang pertama saya jawab dulu ya? Gitu kan maksudnya kan? Eh, Sebenarnya yang pertama tadi itu pertanyaan yang di video apa video ke-9 Pak. Saya buat itu setelah video 9 stuck saya buat itu. Sebenarnya pertanyaannya di atas sebelumnya itu ada Pak. Oke. Terus? Eh, Oke, Bapak Maksudnya lanjutkan aja. ya em, apa eh, apakah di MS Project itu ibarat sama dengan Excel bisa buat lengkung S Pak? Bisa menampilkan lengkung S di MS Project. Nah, sebelumnya juga ada, kalau dia masuk duluan kalau angkatannya dia duluan, itu kakak kelas apa senior? Senior ya? Kakak kelas ya? Dia kakak kelas. Tapi yang selesai duluan saya sebenarnya. Nah, ini intermezzo aja. Tapi dia posisinya tinggi di perusahaan. Habis itu dia nanya, meskipun nggak jadi ikut akhirnya malam ini. Yang dia tanyakan mirip seperti Bapak tadi. Tadi bisa nggak jadi kurva S? Gitu ya kan? Nah, saya pernah dapat pernyataan dari seorang penulis buku
Sebenarnya bukunya ada saya bagikan itu. Pak Syafriandi kalau nggak salah. Dia pernah menyatakan sebenarnya dalam proyek itu tidak benar-benar bisa menjadi S. Nah, S itu S itu ketika pekerjaannya proporsional, pekerjaannya progresif, baru bisa S. Saya tunjukkan contoh yang nggak bisa jadi S bentuknya. Pekerjaan baja, pekerjaan struktur baja. Kontraktor Oke. harus punya modal 40 sampai 50% di awal. Anggap saja dia harus belanja bahan baja di awal. Ini saya tunjukkan kasusnya. Saya belanja dulu kolom. Oke. Terus nanti datang lagi. Saya belanja dulu balok. Balok sudah dipasang. Aduh, ini mau nguncinya pakai bracing. Oke, saya belanja lagi bracing. Nggak bisa kayak gitu. Setahu saya, apalagi kondisinya di Batam itu lebih murah impor langsung dari Cina daripada beli di Jakarta. Dan tidak ada supplier yang punya ready stock banyak. Untuk bangunan megastruktur, biasanya kita harus belanja banyak di awal. Meskipun itu pre-order ya pre-order paling 2 bulan. Lah kalau proyeknya dalam 2 bulan belum selesai, berarti kita harus punya modal setidaknya 50% di awal, 40 sampai 50% di awal untuk membelanjakan itu. Akhirnya itu tidak membuat akhirnya bentuknya nggak jadi es karena di seperlima di seperlima atau ya kalau misalkan proyeknya setahun di seperdua belas durasi proyek dia harus mengeluarkan biaya sebesar 40%. Itu akhirnya nggak jadi S kurvanya. Nah, terus kita bisa cuman ini nggak benar, ini nggak benar. Jadi saya pernah begini Pak, saya pernah begini. Ini saya masukkan harganya setiap RAB. Berdasarkan RAB, setiap pekerjaan ini. Pekerjaan pondasi satu, budgetnya saya total di RAB. Pekerjaan pondasi 2 saya total di RAB. Saya masukkan semua di sini. Terus, saya munculkan report cost-nya, cost overflow-nya. Nah, kemarin kan ada ya, resource report ini. Cost overflow, cash flow. Harusnya cash flow yang kita harapkan nih bentuknya kan S gitu ya kan. Tapi dengan penyusunan urutan pekerjaan yang sudah real seperti kenyataannya di lapangan itu tidak benar-benar S. Saya contohkan lagi kasusnya yang kedua kenapa nggak bisa S. S itu kan membagi berdasarkan bobot, ya kan? Berdasarkan bobot. Padahal ketika pekerjaan pengecoran lantai itu pada minggu-minggu dia ngecor lantai, biasa umumnya ready mix itu tidak bisa apa payment termnya itu tidak bisa lama mundurnya. 2 minggu harus dibayar. Awal-awal dia belanja besi bisa ngutang 2 bulan. Awal-awal dia belanja kayu bisa ngutang 2 bulan. Begitu dia ngecor lantai satu atau lantai atas, ngecor full sama baloknya. Pada bulan itu dia banyak ngeluarkan belanja uang dan banyak eh, nambah progres. Jadi saat monitoring project pada realnya, ada minggu-minggu tiba-tiba progres itu melesat. Kalau kita lihat mingguan, kita bagi pakai kurva S, kamu telat, kamu telat. Tunggu dulu, nanti ngecor ini langsung ngejar. Nah akhirnya itu kan nggak kurvanya, percepatannya tidak sesuai dengan S yang kita rencanakan. Nah akhirnya menurut Pak Safriandi, bentuk S itu tidak benar-benar bisa diterapkan di dunia konstruksi.
kecuali di industri yang progresif, yang langsam, jelas itu bisa continue seperti itu. Belanjanya ya segitu, outputnya ya segitu, progresnya segitu terus. Akhirnya timbullah kurva yang mendekati bentuk S gitu. Kan S itu kurva S kan gaya lama, Pak. Dan saya dengar di proyek-proyek besar di BUMN itu sekarang hampir semua diwajibkan jadwalnya harus pakai Gantt chart, bukan kurva S. Karena kurva S tidak benar-benar bisa diterapkan. Dia maksa bentuknya S. Nah, tapi kenyataannya nggak bisa gitu. Misalkan ada pekerjaan baja. Baja itu sudah kita belanjakan, tapi ternyata kan nggak bisa nagih. Kita baru bisa nagih progres pekerjaan baja ketika struktur bajanya berdiri. Oke, ada beberapa project yang ownernya punya kebijakan datangkan material baja di site sudah bisa nagih 30% atau 40% misalkan. Itu beda ceritanya. Tapi pada umumnya tidak semua project begitu. Akhirnya kan kalau nggak bisa nagih, cash flow-nya kontraktor dia besar di awal. Nah, dan progresnya terhadap owner tiba-tiba besar setelah dia erection. Karena yang di awal belum jadi nggak diakui. Gitu sih Pak. Itu jawaban kenapa nggak melulu harus persis S. Kecuali kita mau mengusahakan itu, eh, nanti kita bisa buktikan setelah kita susun jadwal ini dan saya masukkan, mungkin masukkan harganya saya Mak- siapkan di lain pertemuan karena pasti masukkan harganya belum saya rapiin. Nah, contoh contoh Maksud saya harganya begini Pak, gitu. terlepas dari dia bentuknya S atau tidak S atau tidak, apakah bisa menvisualisasikan kurva itu di MS Project? bisa Bisa Pak ya? bisa. Ntar ini ya. Ini yang sudah ada resource-nya. eh Cost, cash flow. Ini Bapak udah nonton belum yang ini? Yang Eh apa ya? Babnya ya. Report ya. bab kedua kalau video ke-10 kalau nggak salah itu Pak. Oh, ini laporan. Bukan bukan bab 4 itu laporan Oh, Pak. Bapak lihat nomornya, nomor YouTube-nya ya. Nah, Iya, eh, pertanyaan Bapak itu jawabannya ada di sini. Ada di nomor 4. Oke. Nah, cuman nomor 4 mungkin nggak mendetailkan menjurus seperti ini. Ada di nomor 13 bab 4. Report. Jadi ini kita masuk ke mana tadi? Report ya. Tadi hubungannya sama cash flow, ya kan? Kok cash flow-nya langsung total baseline? Oke, karena kita belum nyortir. Dia masih level 1. Ingat nggak penjelasan saya level 1? Level-level itu. Level 1 adalah ini. Jadi tiba-tiba tadi masih nyebutkan total project. Ini level 1. Level 2 itu adalah ini. Level 2, indennya. Ini level 3. Berarti kalau kita mau muncul seperti S, meskipun nggak harus S, maka kita ambil level yang paling bawah. Balik lagi, report, cash flow, kita munculkan di sini, level, level 1 itu, level 2 muncul nih beberapa pekerjaan. Level 3 ini kan lebih banyak nih. Oke, ini munculkan levelnya. Coba ini kita munculkan levelnya.
Apa ini ya? Ntar kita cari cost of run ya. Oh ini ya. Ini ke level 3. Ini ini project gedung aja jadinya titik satu titik kan. Ini ke level 3. Ini varian. Ini variasi costnya. Di sini kelihatan nendang karena oh enggak ini selisih ya, selisih dengan pelaksanaan ya. Kita cari report lain yang berhubungan dengan task cost overview apa ya. Kita coba ini level 3-nya bentuknya seperti apa. Melakukan ini harusnya kan kita nyarinya yang kumulatif ya. Kalau nggak kumulatif dia nggak jadi kurvanya nggak naik-naik kan. Oh ini yang mendekati itu. Waduh, Level, eh ini overtime. Ini kenapa project gedung semua ya? Oh ini kumulatif cost ini kan harusnya kan? Ya nggak? Tadi ternyata ini bisa di checklist ini. Yang nggak kita butuhkan kumulatif cost. Grupnya ke level 3. Oke, balik lagi ke yang tadi. Cost varian. Nggak ada kumulatif di sini ya. Ini levelnya masih level. Kok nggak ada yang di bawah itu ya? Level 4 nggak ada. Level 2. Overtime ini bukan jam kerja ini kan? Yang kumulatif ini. Iya kan? Yang kumulatif. CV ini kita hapus. Nah ini kan jadinya mirip S nih. Ini project summary. Oh ya berarti seluruh project dong. Karena di total semua pekerjaan jadinya segini kan. Kalau ini kurva S-nya per pekerjaan. Malah nggak jadi. Harusnya di level 1. Ini kan kumulatifnya kan. Ini nggak benar-benar S kan akhirnya. Tapi hampir mendekati bentuk S ya. Pak, kalau semisalkan kita apa namanya Hmm. progres di lapangannya itu kan membeli materialnya langsung 40% nih. Artinya itu Ini langsung siapa tajam yang gitu nanya dong. ya? Saya Yudi, Pak. Nyambung ikut nyambung nih. Oh
Oh, oke ini. Saya cari namanya Iya. yang lagi nggak mute soalnya. Oke, gimana Pak Yudi? Iya, jadi semisalkan kan tadi kata Bapak kan kalau semisalkan di project itu kan kita kontraktor misalkan beli material 40% ya, Hmm. belanja material. Oke. Nah, itu artinya kumulatif cost-nya itu langsung tinggi dong, Pak ya. S-nya kalau 40%. Material on-site-nya gitu loh, Pak. Kos di internal kontraktor ya? Iya, secara update progress lah, Pak. Secara update progress itu kan otomatis masuk material on-site ya, Pak ya. Kalau kita belanja 40% itu kan langsung tinggi dong Nah, progresnya. itu kan untuk menjawab pertanyaan itu ada hubungannya dengan resource sheet. Mana sih resource sheet kemarin? Kalau nggak tiap hari pegang kan kayak gitu jadinya. Ini ya. Nah, itu hubungannya sama ini, Pak. Star gitu, ya kan? Iya, betul, Pak. Ingat nggak penjelasan saya yang tentang star? Kenapa kalau upah ini prorated? Artinya dia selesai di hari itu, ini progresif, ya kan? Dia selesai Iya, kerja satu dibayarnya minggu, selesai ya. maka biayanya akan butuh segitu dalam minggu itu. Sejumlah orang yang kerja gitu kan. Makanya kenapa dia prorated? Nggak boleh dibayar di muka, jangan pula dibayar setelah 3 bulan sekali gitu kan. Nah, maksudnya kasusnya kan orang harian kan ada yang dibayar per 3 hari. Nah, ini kerjaanmu Satu cuma minggu. 3 hari ya udah bayar bayar per hari gitu kan. Ada contohnya kayak gitu meskipun pada kenyataannya biar gampang orang keuangan per 2 minggu gitu. Per 2 minggu. Iya. Atau kalau staff per 1 bulan. Tapi pada dasarnya prorated. Ya kalau setengah bulan dia keluar kan harusnya dibayar progresif gitu. Nah, tadi saya rasa hubungannya term pembayaran tadi itu hubungannya dengan N ini, N atau star, gitu, ya kan? Nah, Iya. kalau misalkan belanja baja tadi kita anggarkan 40%, tapi ternyata N dan N yang itu hubungannya misalkan pada, si- misalkan hubungannya itu sama ini. Ini kok saya geser sini. Bentar, saya cari yang durasinya agak panjang. Wah, ini nggak bisa jadi contoh juga ini. Pemasangan atap. Dia baru selesai di tanggal bulan 11 tanggal 29. Berarti budgetnya kemungkinan akan melesat karena kontraktor harus membayar pada term di akhir pekerjaan. Maka akan melesat di tanggal 29 gitu. Ini di video kan saya pernah jelaskan ya, ini cara ganti format tanggalnya kan. Sebenarnya kalau office-nya asli ini bisa diganti bahasa Indonesia. Ini karena not install. Nggak bisa nambah kan kita. Saya pakai bajakan. Nah gini, biar nggak keliru ininya. Biar nggak keliru bacanya. Kita biasanya nengoknya yang tengah itu bulan. Tapi orang barat
Yang tengah itu hari, tanggal. Itu sih, Pak. Ya, ya, kaidahnya itu ya Pak, kaidah Inggrisnya. Mm-mm. Ya, artinya kan ini ya Pak ya, pembayarannya misalkan di akhir ya. Itu Mm-mm. pengupdate progresnya itu di akhirnya langsung tinggi ya Pak ya, secara kurvanya itu ya. Iya. Nah, update progress ini kan progres yang kita isi ini. eh Tadi kan Pak Octavianus kan nanya biaya ya, iya kan? Oke, Kalian menjawab pertanyaan beliau tadi biaya. Di sini ada yang varian kalau nggak salah. Yang varian kemarin. Nah ini membuat gambar butuh butuh mandor ya. Ini contoh soalnya begitu. Mandor, kertas gambar, mandor dan kertas gambar. Harusnya drafter di sini. Kertas gambar akan tetap 11 lembar, berapa hari pun itu dikerjakan. Pekerjaan membuat gambar, alat tulis tetap 3 buah, berapa hari pun dia dikerjakan. Tapi ternyata gaji mandor jadi nambah karena dia yang awalnya direncanakan 5 hari, tapi ternyata diselesaikan, harusnya dia selesai tanggal 6, tapi selesainya tanggal 9. Coba ini selesainya sesuai tanggal 6. Loh, kok biayanya masih ini ya, selisih 100, 100. Ya, terus selisihnya dari siapa ini? Ini 100. Tanggal 5, tanggal 5. Karena ini tanggal 6, jadi lebih mahal. Coba aku selesaikan tanggal 5. Loh, ini kan sama. Kok ini bisa nggak sama? November tanggal 6. Coba aku selesaikan tanggal 5. Malah kemurahan. Tanggal 6. Eh, ini agak lain ini, yang ini. Padahal nggak ada hubungannya Sabtu Minggu. Kalau Sabtu, oke lah mungkin karena jam kerjanya setengah hari. Jadi nampak ada selisih kan di situ kan. Oh, karena baseline-nya ini udah terkunci kemarin. Nggak tahu, kayaknya terkunci di volume yang ini. Oh, termasuk volumenya jadi berubah-berubah ya? Kok bisa gitu ya? Padahal kita kita mundurkan loh. Kok lembarnya jadi berubah? Halah, misalkan saya percepat deh. Saya percepat kok nambah terus? Waduh, ini bug ini. Saya nggak pernah nambahin penggunaan itu kok tiba-tiba udah. Ini makanya nggak sesuai lagi dengan ini awal. Eh, itu yang bikin nggak ketemu ini harganya antara ini sama ini. Ada pertanyaan lain? Itu bikinnya dari analisa, Pak ya. Enggak, enggak. Ini saya ngikutin, saya ngikutin ini, saya ngikutin modul ini. Kalau ngikutin analisa ribet sekali, saya harus breakdown lagi kan. Ke- Kemarin saya ngejar bikin videonya, ya udah saya ikutin data ini. Ya, ini praktek dan pada kenyataannya saya tidak pernah menerapkan itu. Jadi saya tunjukkan schedule yang rumit tadi itu ke atasan saya. Udah kayak gitu aja udah geleng-geleng dia. Nggak perlu dimasukkan lagi ininya. Nanti dimasukkan ini malah takutnya gini. Malah jadi PR-nya kita. Loh, kok nggak sama dengan RAB-mu? Aduh, pusing udah kayak gitu kan. Makanya pertanyaan Pak Octavianus tadi bisa menentukan harga ya. Ya itu, inilah harganya gitu. Jadi dia muncul baseline cost ini karena kita memasukkan jumlah hari dan eh, jumlah hari
material, dan upah. Begitu. Berarti tidak perlu menginput definisi rincian itu Pak ya, resources name yang seperti itu Pak ya. Iya, karena saya rasa kalau untuk konstruksi ini jarang lah dipakai. Kecuali ini pekerjaan yang tidak bisa pakai satuan. Bapak punya orang dikasih amanah untuk jaga 15 orang, tolong kerjakan bikin posko gitu misalkan. Posko. Nah, tolong susun jadwalnya berdasarkan 15 orang itu ngerjain apa aja, materialnya apa aja. Nah, bisa jadi dengan penjadwalan yang detail resource-nya setiap step-step pekerjaan, maka kita tidak perlu pakai RAB karena sudah muncul cost estimation-nya dari sini. Gitu maksudnya, Pak. Tapi kalau kita eh, kepentingannya hanya ingin membuat Gantt, ya, ingin membuat Gantt, maka kita cukup buat work breakdown struktur, tentukan durasinya, tanggal mulai tanggal ini nggak usah, tentukan salah satu aja yang jadi manual, yang titik mulainya, baru tentukan predecessor. Gantt sudah otomatis. Dan tidak selalu ketika kita tentukan predecessor itu belum tentu benar. Nah, ini yang jadi catatan. Loh, kok bisa belum tentu benar ya? Memang benar ini otomatis jadi. Karena program ini membantu kita untuk membuat Gantt dengan mudah. Tapi belum tentu benarnya itu sering saya temuin. Bahkan pekerjaan saya sendiri juga. Sudah susah-susah saya mikirin semua predecessor ini. Lalu saya dikoreksi sama atasan saya. Kadang saya juga kelihatan sendiri. Terutama yang nggak kritikal ya. Ini sudah saya tampilkan belum kritikal ya? Sudah ya. Kok yang kritikal cuman ini ya? Nah, eh misalkan memasang lantai, dia lihat tanggalnya, meratakan tanah, memasang keramik, memasang keramik, setelah pasang atap. Oh, oke, benar. Yang keliru itu misalkan gini, masang keramik dulu, tapi atap belum ada. Oh, ini kayaknya stepnya ada yang keliru. Terus masang plafon, padahal atap belum dikerjakan. Posisinya ini mundur. Nah, eh, nah ini mundur. Ini nggak bisa kita geser paksa kayak gini. Menggeser ini sama dengan menggeser tanggal. Maka yang lain juga sinkron gitu. Itu contohnya kalau predecessornya kebalik misalkan. Misalkan ini berdasarkan kerjaan 20. Oh, nggak bisa. Ini udah dikunci sebagai baseline. Ini sudah dikunci sebagai baseline. Itu sih. Yang lain ada pertanyaan? Pak, ada lagi Pak, satu Pak. Iya. Ya, misalnya misalnya begini Pak kasusnya. Misalnya Hmm, kita udah buat apa jadwal dengan MS Project ini, kita sudah jalan di pertengahan. Umumnya biasanya di pertengahan proyek itu terjadi adendum, dan adendum itu umumnya menurut pengalaman saya itu lebih hmm. banyak ada penambahan item baru. Nah, maksud saya di sini apakah kita buat eh, apa MS Project baru lagi setelah adanya penambahan item, atau ada caranya untuk menginput item-item baru tersebut Pak dengan nilai budget tetap, cuman ada penambahan item baru, otomatis ada beberapa volume yang berubah setelah setelah diadakan CCO awal Pak. Aduh, kalau ngomongin masalah budget dan harus sinkron itu
Jujur saya sebenarnya pusing itu. Karena kita ngepasin budget sama RAB aja susah, ya kan? Misalkan ini, ayo coba gimana ngepasinnya. Oh, ternyata masang boplang ini supaya sesuai dengan budgetnya, harinya nggak boleh 3 hari, harus 0,3 hari, baru sesuai dengan budgetnya. Kan jadinya lucu kan? Nggak bisa kan? Kalau konteksnya tadi hanya menambah urutan pekerjaan, itu kan gampang aja ya. Tinggal di-insert aja, di-insert, masukkan, lalu hubungkan itu dengan pekerjaan yang lain. Nah, terlepas itu dia akan masuk kritikal atau enggak, itu tergantung kita menentukan predecessor. Ketika dia masuk ke jalur kritikal, maka otomatis dia juga akan kritikal gitu. Tapi kalau untuk menyesuaikan budget, ah, kayaknya kita nggak usah bahas itu dulu deh. Nanti karena bahannya nggak sampai selengkap itu, gitu. Bahan peraganya maksudnya. Yang lain ada pertanyaan? Pak, kalau bertanya di luar konteks tapi masih berhubungan dengan project bisa, Pak? Ya, coba silakan, Pak. Eh, apa? Apakah Bapak tahu cara cara menglinkkan antara MS Project dengan Sinkro 4D, Pak? Aduh, itu program apa itu, Pak? Itu hampir sama dengan Navisworks, tapi dia dia kalau Navisworks kan dari Autodesk, kalau ini kan dari Bentley, Pak. Oh, berarti sama pertanyaannya dengan Primavera gitu ya? Kalau Primavera itu kan sama dengan MS Project, Pak. Em, Oke, dia di apa? Kalau Revit itu kan eh, BIM 3D, kalau Syncro itu kan 4D. Tapi ya ambil jadwalnya dari MS Project atau dari Primavera, diinput ke situ, Pak. waduh, saya nggak pernah. Ya, kalau yang kayak gitu saya nggak pernah. Oh ya, kasih Pak. Hmm. Saya pikir ada yang nanya, Microsoft Project ini bisa dibuka di ini lain nggak gitu? Di software lain nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, iya, silakan, Pak. Eh, Terkait Gantt chart tadi, Pak ya. Ah, Eh, Bisa Pak, nggak itu? Pak Hendra ya? Ya, saya Hendra, Pak. Hmm, Eh, ya. Pertanyaannya, Pak, dari Gantt chart, Hmm, apakah bisa kita untuk melihat atau mengevaluasi, misalkan ada step-step yang salah. terlambat, Oh, terlambat, ya. terlambat. Mm-mm. Tapi kayak di kurva S gitu, Pak ya, kan di kurva S kadang-kadang kelihatan tuh realisasi sama aktual kan. Nah, Oke. dan catnya bisa nggak eh, apa melihat yang seperti itu, Pak, perbedaannya rencana sama Kalau realisasi. kalau keterlambatan, taunya kan ketika kita memunculkan data setelah jadwal yang pertama fix, maka kita kunci jadinya baseline, ya. Baseline itu jadikan kayak rencana gitu. Sebagai kalau di kurva S itu rencana. Mana ya kemarin? Nah, ini set set baseline. Dia akan jadi sebagai kurva rencana gitu. Kurva realisasinya aktual finish. Benar 100%, berarti dia hanya menunjukkan volume pekerjaan, tapi eh, selesainya mundur. Berarti kita analisa atau monitoring keterlambatan berdasarkan tanggal. Atau sebenarnya di sini grafiknya kita coba ya, ini terlambat ya. Membersihkan lokasi, targetnya kan tanggal 5. Eh, kok sama-sama tanggal 5? Oh, 1 hari ya. Ternyata 3 hari nih misalkan hujan.
Ini cost varian. Harusnya biayanya segini, karena dikerjakan 3 hari, variasinya segini. Yang variasi kan upah nih berarti. eh ma- apanya namanya material nggak tambah. Di sini grafiknya nggak ketahuan ya ternyata ya. Saya pikir kan hitam-hitam ini progres ya. Kalau 50% kan setengah. Saya pikir kalau terlambat hitam-hitamnya keluar. Oke, yang keluar itu kayaknya 120 nggak bisa. 90 itu hampir penuh. Nah, ini barnya yang di dalam itu 100 berarti penuh. Tapi kalau digancet, sepertinya jawabannya kita nggak bisa menganalisa keterlambatan di sini, Pak. Kalau per pekerjaan mungkin nggak kentara ya. Tapi kalau per level 2-nya ini, level 2-nya kan nilainya gede-gede. Nah, bisa jadi cost variannya kita bisa lihat di tadi apa ya? Cost overrun apa earned net value ya ini ya. Nah, kita coba tampilkan filternya. Ini kan kumulatif cost. Ini kumulatif cost cost baseline yang realisasinya mana? Nah, ini actual cost. Ini kan karena belum masuk progresnya. Ini kalaupun terjadi selisih juga karena nggak ini ya, nggak terlalu gede perbedaan grafiknya ini. Cara ganti skalanya by ID, by name, harusnya kurva ini berdasarkan waktu, ya. Cost varian ini nggak selalu menunjukkan keterlambatan ini. Di sini karena selisih biayanya juga sedikit ya, dan tanggalnya ini karena report per seluruh project. Coba jangan reportnya itu jangan setahun, jangan jangan 1 bulan gitu. Tapi November, November tanggal 12 misalkan. Bisa jadi skalanya, nah ini kan kelihatan variasinya. Sedikit sekali. Ini kelihatan variasinya sedikit sekali. Itu sih Pak. Dia nggak detail kayak kurva S ya. Kurva S pun kelihatan karena skalanya besar dan yang kita sorot kan angkanya ya. Angka deviasi sama kumulatif-kumulatif yang di bawahnya itu. Berarti sebenarnya untuk
kan chat ini lebih cocok untuk perencanaan scheduling aja, Pak ya, bukan untuk monitoring eh, apa sehingga bisa dilakukan upaya percepatan gitu Pak. Kita mau cari di mana yang bisa dipercepat. Karena nggak terlalu Betul. kelihatan kan bedanya Mhm. kalau dia terlambat gitu kan. Ah, jadi sejauh ini memang eh, pada kenyataannya terapannya dia lebih disegmentasikan untuk scheduling karena mudah dikerjakan. Yang pertama mudah dikerjakan oleh planner atau oleh project manager. Lalu yang kedua mudah monitoringnya. Terus mudah pula ketika ada perubahan. Aduh, Pak, kayaknya ini terlambat ini. eh Pekerjaan lantai kayaknya nggak bisa tanggal 18 November. Ya sudah kita tunda aja, kita manualkan. Ini nggak mungkin. Eh, Si toko baru mulai datangkan ketika tanggal 24. Nah, maka ini otomatis kan geser yang lain kan? Kok ini nggak otomatis berubah sih? Ini tanggal 24. Oh, predecesornya dihapus dulu. Nah, ini tanggal 4. Karena ini sehari, ya akhirnya tetap tanggal 24. Ini kok nggak otomatis update ya? Apa karena ini file lama ya? Ini file 2010 ini. Dibuka di sini kan jadinya ini error. Kayak tadi itu materialnya, buku gambar tadi, nambah-nambah sendiri. Itu sih Pak, meskipun kenyataannya kita fokusnya hanya scheduling, tapi saya tetap membagikan ke teman-teman bahwa sebenarnya fitur Microsoft Project itu bisa sampai sedetail itu. Meskipun pada kenyataannya pelaksanaannya nggak sampai sedalam itu. Ya, kita antisipasinya nanti berkembangnya zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan, nanti tiba-tiba Microsoft Project nambah fitur-fitur sehingga dia bisa sinkron dengan RAB. Nah, kalau kayak gini kan kita masih kesulitan ngepasin cost yang di sini dengan cost RAB kan masih sulit menalarkan gitu. Nah, bisa jadi suatu saat ini akan lebih mudah lagi monitoringnya, gitu kan. Yang lain ada pertanyaan? Tadi kita mulai jam 8 ya. Sebenarnya kalau bahas bahas saya mau mulai predecessor ini, kalau saya bikin video tutorial mungkin nggak sampai 20 menit ya kali ya. Kayak yang ini, bab satu. Nah ini. Oh, kok nggak sampai 20 menit. Ini 39 menit. Ini aja yang saya ngomong sendiri tanpa tanpa diskusi nih. Nah, padahal tadi rencana saya mau bahas ini. Tapi nggak masalah. Bagi saya lebih utama saya jawab pertanyaan supaya lebih interaktif daripada saya bahas ini dari nol. Nggak apa-apa ini bisa jadi bahan berikutnya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau latihannya dibikin 2 lantai nanti malah lebih panjang lagi nih pembahasannya.
Tapi kan ini saya janjikan karena ini kelasnya rilis perdana, jadi pasti banyak pertanyaan yang variatif dan menarik dan unik. Jadi sengaja saya buat beberapa pertemuan untuk membuat forum diskusi yang lebih intens ya, pakai Zoom ya. Yang lain ada pertanyaan lagi, Bu Sarah, Bu Fatimah? Pertanyaan lewat chat bisa, kalau mic-nya ini. Oh iya, yang di tutorial saya nggak ada yang nggak saya belum saya tuangkan. Ini ganti warna, meskipun nggak terlalu penting, ya kan? Ya biar biar agak beda gitu sama ininya orang lain. Ini temanya. Terus itu yang ini. Terus nyata kan sudah semua ya. Nyata kan sudah semua. Ini nggak cukup. Ini jadi 12. Kan tahu ya caranya. Pakai page setup kemarin kan. Fitkan ke satu, lebarnya satu, tingginya berapa. Tapi supaya nggak terlalu rapat, berarti kan kertasnya bikin kertas yang lebih besar. Terus kita setting ini. Nah, secara default kan ini nggak ada. Gun row itu yang sebelah kanan, seat row itu yang sebelah kiri. Nah, misalkan eh row-nya ini kita buat putus-putus. Ini variasi ya. Oke, itu yang kita ubah barusan row. Terus di sini ada kolumnya, ada bottom, ada middle, karena kita cuma pakai dua. Misalkan kita punya project yang bertahun-tahun, maka time scale-nya kita bisa bikin tiga. Ini klik kanan ya tadi ya, saya di sini klik kanan time scale. Top tier-nya karena kita cuma pakai dua tier. Misalkan kita pakai tiga tier. Ini quarter ini berarti kan catur bulan ya, per 4 bulan. Atau kita maunya dia di atas itu, kalau semester itu half year ya. Nah ini tahun. Yang di atas itu menunjukkan tahun, rata kiri, middle-nya itu bulan, bottomnya lagi misalkan bisa aja ini bulan terus ini minggu. Ini week keberapa gitu. Ini bulan, terus ini minggu kesekian. Tapi nggak pakai ini. Minggunya pakai minggu nomor gitu. Nah gini. Bulan November minggu kesekian. Terus bisa aja, oh biar kelihatan jelas pembeda 1 bulan, maka, bukan di sini. Klik kanan, grid lines. Oh tadi ada yang ngecat ya. Oh,
karena kita mau pembatas tiap bulan, maka ada di top tier. Top tiernya, misalkan kita batasin dengan garis yang solid. Nah, oh ini pembeda 1 bulan. Tuh, jadi kelihatan di gancatnya. Alah ini proyeknya memang 1 bulan, jadi nggak kelihatan. Aduh, post close pula dia. Karena ini, karena aku paksa tadi. Yang lain ada pertanyaan? Sedikit Pak, bisa tanya sedikit Pak. Iya, iya. Silakan, Pak. Eh, Bagaimana cara membuat tab khusus Pak di atas? Saya pernah lihat di laptop kantor itu ada tab khusus, isinya itu eh, Tab khusus yang di sini ya? iya Pak. Jadi dia isinya itu icon-icon yang sering dipakai, dimasukkan ke Ah, situ. Bapak tahu caranya mulainya dari mana? Developer developer ini kali ya? Customize ribbon ini kayaknya. Kayak customize ribbon. Nah, eh, ini dimunculkan nih, ya kan? Atau kita bisa eh, tambahkan lagi. Ini developer, menu developer nanti tambah lagi. eh Oh gitu ya. New tab, new tab, gantinya di mana? Ini. Ini saya gitu misalkan. Nah, dibuatlah beberapa item. Kan tadi kita muter-muter nyari resource sheet, nyari baseline, resource sheet-nya yang mana? Oh ya ya. Makasih Pak. Project information, add. Saya juga kayaknya pernah lihat video itu sih, Pak. Sini ya add-nya. Nah, ini. Oke. Ini menunya sendiri kan. Bikin toolbar gitu. Biar kalau ini kan ganti-ganti resource sheet ada di, aduh, ada di view. Nah, ini resource sheet. Baseline ada di ini project gitu kan. Indent ada di task gitu. Itu kan, Pak. Siap siap. Ya makasih Pak. Oke, eh, ini sudah mulai malam ya, udah cukup 1 jam setengah. Saya ucapkan terima kasih telah menghidupkan suasana diskusi online ini. Berharap pertemuan berikutnya bisa lebih ramai dan lebih hidup. Termasuk saya harapkan juga ada pertanyaan yang menarik. Dan jika nggak ada, maka kita akan praktekkan file latihan yang tadi. Saya akhiri semua Bapak Ibu. Selamat malam semua. Sampai jumpa di forum tanya jawab di WhatsApp aja ya hari-hari berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matinya yang mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.